Halo sahabat, kali ini Mimin akan menceritakan tentang ringkasan dari film Kukira Kau Rumah, di mana film ini sedang viral saat ini di kalangan muda-mudi. Film Kukira Kau Rumah merupakan film drama psikologis Indonesia tahun 2021 yang disutradarai oleh Umay Shahab dan ditulis bersama oleh Monty Tiwa dan Imam Salimi. Film ini mengadaptasi lagu berjudul sama oleh Amigdala dan merupakan debut Umay Shahab sebagai sutradara film panjang dan Prilly Latukonsina sebagai produser. Film produksi Cinemaku Pictures ini dibintangi oleh Prilly Latukonsina, Jordi Pranata, Shenina Cinamon, dan Raim Laode. Film debutan sutradara Umay Shahab ini masuk dalam nominasi Festival Film 2021 dan tayang perdana tanggal 28 November tahun 2021 di Jogja, NETPAC Asian Film Festival JAFF tahun 2021 lalu. Pemeran film ini adalah Prilly Latukonsina sebagai Niskala, Raya Adenasya sebagai Niskala kecil, Jordi Pranata sebagai Pram, Shenina Cinamon sebagai Dinda, Zafura Nur Eilza sebagai Dinda kecil, Raim Laode sebagai Octavianus, David Obima sebagai Octavianus kecil, Unik Priscilla sebagai Mela, Kiki Narendra sebagai Dedi, Andi Rianto sebagai psikiater, Ence Bagus sebagai manajer kafe, Ruth Marini sebagai petugas perpustakaan, Fauzi Baadila sebagai Wisnu, Mike Lukok sebagai Gilang, Emi Lemu sebagai Ani, Ananta Rispo sebagai Miko, Totos Rasiti sebagai Bowo, Pamungkas sebagai Pamungkas, Brian Domani sebagai lawan debat, Ahmad Saipul sebagai lawan debat, Jenny Zhang sebagai Ibunda Pram. Film ini menceritakan tentang seorang wanita bernama Niskala. Diceritakan bahwa Niskala mengalami gangguan penyakit yang disebabkan karena ia terjatuh dari atap rumah dan kepalanya mengalami suatu benturan. Hal ini lalu menyebabkan sikap Niskala Widiatmika berubah, yang membuat Niskala mengalami pergantian emosi secara drastis dan konstan, dan didiagnosa mengalami gangguan bipolar. Hal ini membuat ayahnya, Dedi, menjadi terlalu protektif, sehingga membuat Niskala tidak diperbolehkan melanjutkan sekolah, dan hanya boleh bergaul dengan Dinda dan Octavianus teman-teman Niskala sejak masa kecilnya, yang bisa dipercaya oleh ayah Niskala. Niskala adalah seorang gadis yang memiliki senyum, tawa dan tangis yang bisa menularkannya kepada semua orang yang ada di sekelilingnya. Dalam kisah ini diceritakan ada seorang mahasiswa senior Niskala di kampus bernama Pram, di mana Pram selalu terlihat memperhatikan Niskala. Namun ternyata bukan hanya Pram yang memperhatikan Niskala, demikian juga sebaliknya, Niskala pun juga suka memperhatikan Pram. Pram adalah seorang mahasiswa senior yang sering merasa kesepian. Hal ini dikarenakan Pram sudah kehilangan sosok seorang ayah yang sudah meninggal sejak Pram masih SMP, dan Pram hidup hanya dengan seorang ibu yang juga sibuk bekerja seharian. Hal ini menyebabkan Pram selalu menghabiskan hari-harinya hanya dengan menulis lirik lagu dan menciptakannya. Pram juga bekerja di sebuah kafe, dan Pram berharap suatu saat nanti ia dapat membawakan lagu-lagunya di hadapan semua orang di kafe tempatnya bekerja. Suatu hari, Pram melihat Niskala memperhatikannya, walau hanya sebentar, ketika ia sedang asik mendengarkan dan menyanyikan lagunya menggunakan headset. Suatu kali, saat Niskala bersama kedua sahabatnya sedang kuliah kelompok dan melakukan debat melawan kelompok lain dengan tema dampak teknologi, Niskala merasa tim lawannya sudah melewati batas karena memotong pembicaraannya. Saat itu Niskala terlihat sangat kesal.
Bahkan Niskala sampai mengeluarkan suara yang sedikit membentak dan meninggi terhadap kelompok lawannya. Hingga Niskala harus ditenangkan oleh kedua sahabatnya. Keesokan harinya, ketika Niskala sedang asik berbincang dengan kedua sahabatnya, Dinda dan Okta, Pram dengan tidak sengaja menabrak pundak Okta, yang mengakibatkan makalah yang dipegang Okta terjatuh. Ketika Pram memungut makalah tersebut, Pram membaca sepintas makalah tersebut, dan mengatakan kepada mereka bahwa makalah mereka tersebut terdapat sedikit kesalahan. Namun Niskala tidak suka dengan Pram, yang sudah dengan lancang membaca dan mencoba menilai tugas kuliah mereka. Pram pun berusaha menenangkan suasana, dengan mengucapkan perjanjian kepada mereka. Pram mengatakan, jika tugas mereka mendapatkan nilai A, Pram akan mentraktir Niskala dan kawan-kawannya. Tapi jika tidak, Niskala dan kawan-kawannya lah yang akan mentraktirnya. Tapi ternyata, penilaian Pram terhadap tugas Niskala dan teman-temannya salah, karena mereka mendapatkan nilai A untuk tugasnya tersebut. Niskala lagi-lagi menunjukkan sikap marah, dan menunjukkan bahwa penilaian Pram pada makalah mereka itu salah. Pram pun memenuhi janjinya, dengan mentraktir mereka di kafe tempat Pram bekerja. Pada saat di kafe, Niskala meminta Pram untuk tampil di panggung kafe tersebut, menyanyikan lagu-lagu yang diciptakan oleh Pram, yang ternyata sering didengar oleh Niskala tanpa sengaja ketika berpapasan. Karena itu adalah permintaan Niskala, Pram pun memberanikan dirinya untuk menyanyikan lagunya di panggung kafe tersebut. Namun sayangnya, hal itu membuat Pram mendapat teguran dari bos tempatnya bekerja, karena ulahnya tersebut membuat para tamu pergi meninggalkan kafe. Namun ternyata, kejadian itu membuat Niskala dan Pram menjadi semakin dekat satu sama lain. Niskala mulai mengirimkan chat kepada Pram, dan meminta Pram untuk menemuinya. Sejak saat itu, mereka berdua selalu menghabiskan waktu bersama-sama. Pram pun merasa hanya Niskala yang dapat mengerti dirinya, dan selalu mendengarkan dan menyemangatinya untuk terus membuat lagu, dan agar Pram berani tampil untuk membawa lagu-lagunya. Dan Niskala pun selalu ada untuk mengisi kesepiannya. Pram pun akan meminta Niskala untuk mendengarkan lagu-lagu ciptaannya. Saat Niskala menemani Pram bekerja, di kafe tersebut kebetulan tidak ada yang mengisi live music. Saat itu, Niskala dan Pram memberanikan diri tampil membawakan lagu-lagunya Pram, walaupun dilarang oleh bosnya Pram. Dan ternyata, penampilan mereka berdua disukai oleh tamu yang hadir, bahkan menjadi viral di media sosial. Tapi sayangnya, viralnya Niskala dan Pram membuat Dinda dan Octaviano kesal. Mereka tidak suka, karena Niskala mulai sering meninggalkan kuliah untuk menemani Pram. Apalagi ternyata, selama ini Niskala berkuliah secara sembunyi-sembunyi, tidak diketahui oleh kedua orang tuanya. Dinda dan Okta lah yang selalu melindungi rahasia Niskala selama ini. Namun, walaupun sudah diperingatkan oleh Dinda dan Okta, Niskala masih tetap saja ingin bernyanyi bersama Pram. Mereka berdua terus menghabiskan waktu bersama, bahkan Pram mengajak Niskala untuk bermain ke rumahnya. Niskala pun saat itu lalu menyampaikan rasa sukanya kepada Pram. Dan hal ini membuat Pram tertegun, dan Pram pun yakin bahwa ibunya juga pasti menyukai Niskala. Niskala dan Pram menghabiskan waktu mereka berdua dengan memasak, dan saat itu, mereka berdua mendapatkan kabar bahwa mereka akan diminta untuk menjadi pengisi acara musik tetap di kafe tempat Pram bekerja. Dinda dan Okta pun bingung,
Saat diinterogasi oleh Ibu Niskala, Okta pun tampak kesal kepada Niskala, karena Niskala membuatnya harus berbohong terus, untuk melindungi Niskala yang bersenang-senang dengan Pram, tanpa memikirkan kondisi dirinya. Hingga akhirnya, tak sengaja Okta melihat Niskala dan Pram yang baru saja tiba. Okta dengan marah memukul Pram, karena merasa Pram telah membuat Niskala berubah. Hal ini ternyata membuat Niskala menunjukkan perbedaan dirinya, yang selama ini disembunyikannya dari Pram. Niskala tak dapat menahan amarahnya, dan jika Niskala marah, ia menjadi tidak terkendali, bahkan emosi memuncak seperti api yang menyala-nyala. Ia juga berteriak-teriak dan memaki-maki, bahkan hingga di kamarnya pun, Niskala kembali tidak bisa mengendalikan emosinya. Niskala marah-marah, sambil melemparkan kotak obat, berteriak, menangis, dan meraung-raung. Hingga ibunya harus memeluk dan menenangkannya, serta memberikan obat, untuk menenangkan emosinya. Ternyata, Niskala menderita bipolar disorder, suatu penyakit gangguan perubahan suasana hati, yang sangat parah. Hal itu diketahui saat Niskala SMA. Sejak mengetahui penyakit Niskala, ayahnya menjadi sangat posesif, hingga membuat Niskala terkurung dari dunia luar, dan terus mengkonsumsi obat. Karena kejadian tersebut, Niskala akhirnya harus dipisahkan dari Pram. Namun hal ini, ternyata membuat Niskala semakin depresi. Niskala merasa, bahwa keluarganya sangat menekannya selama ini, dan sesungguhnya, itu yang membuatnya merasa sangat lelah. Apalagi Niskala menyadari bahwa saat bersama Pram, ia dapat menemukan kebahagiaan. Tapi, berbeda dengan Dinda dan Okta, mereka merasa bahwa Pram hanya dapat bersama Niskala saat bahagianya saja. Sebab Niskala itu berbeda. Hal ini membuat hati Pram dan Niskala hancur. Pram pun mengisi kekosongannya dengan menciptakan sebuah lagu yang mengutarakan isi hati mereka berdua, yang berjudul "Kukira Kau Rumah", di mana liriknya menceritakan kesedihan seseorang yang menyadari bahwa dirinya tidak dapat bersama seseorang yang ia inginkan. Pram berkali-kali mencoba menemui Niskala, tapi tidak diizinkan oleh ibunya. Tapi karena ibunya melihat kondisi Niskala yang semakin menyedihkan, dan Niskala harus meminum banyak obat untuk meredakan depresinya, membuat ibunya akhirnya mengizinkan Pram untuk bertemu dengan Niskala. Pram pun mengajak Niskala untuk jalan-jalan. Namun saat itu, Niskala meminta Pram untuk menjauh darinya, karena dirinya berbeda. Tapi Pram dengan yakin mengatakan bahwa ia hanya ingin bersama dengan Niskala. Akhirnya, mereka berdua pun kembali dengan aktivitas mereka menyanyi dan manggung bersama. Ibu Niskala pun merasakan bahwa Niskala bahagia bersama Pram, berarti memang itu yang Niskala inginkan. Namun ibunya menyembunyikan hal itu dari ayah Niskala. Hari yang sangat dinantikan oleh Pram dan Niskala pun tiba, yaitu hari di mana mereka akan manggung bersama di kafe tempat Pram bekerja. Saat itu Niskala pergi dengan mendapatkan izin dari ibunya, tapi mereka berbohong kepada ayah Niskala dengan mengatakan Niskala pergi berolahraga. Namun ternyata Niskala pergi ke kampus, dan pulangnya akan langsung ke kafe bersama Pram. Niskala pun meminta kedua sahabatnya, Dinda dan Okta, untuk datang ke kafe, menyaksikan penampilannya bersama Pram. Okta dan Dinda saat itu masih sedikit marah atas tindakan, dan atas segala amarah Niskala pada mereka. Pram pun mengingatkan Niskala untuk meminum obatnya saat di kafe. Tapi saat itu, Niskala meyakinkan Pram bahwa ia dapat mengatasi semuanya.
Saat itu, Pram dan Niskala tampil begitu memukau, membawakan lagu ciptaan Pram, yang berjudul Kukira Kau Rumah. Namun ternyata, di rumah, ibu Niskala panik ketika mengetahui bahwa ayah Niskala hari itu tidak berangkat bekerja. Hal ini disebabkan ibu Niskala khawatir kebohongannya mengatakan bahwa Niskala pergi berolahraga akan ketahuan, karena sampai saat itu Niskala belum pulang juga. Karena hal itu, ibu Niskala mencoba mengalihkan perhatian ayah Niskala dengan mengajaknya berjalan-jalan. Tapi sayangnya, ayah Niskala mengajak ibu Niskala ke kafe tempat Pram bekerja, dan saat itu Niskala dan Pram sedang tampil di panggung. Melihat hal itu, membuat ayah Niskala marah, dan segera menghentikan Niskala dan Pram yang sedang tampil tersebut. Bahkan ayah Niskala dengan brutal memukuli Pram yang dianggapnya telah merusak dan meracuni Niskala, dengan membawa Niskala keluar dari penjagaan ayahnya tersebut. Situasi pun menjadi tidak terkendali. Niskala kembali berteriak-teriak karena merasa dibuat malu oleh ayahnya. Penyakit yang ia miliki pun kembali memuncak. Ia berteriak-teriak dan berlari tak terkendali keluar kafe. Pram, ayah dan ibunya, juga kedua sahabatnya pun tampak panik dan menyusulnya. Niskala tampak berdiri di atas tembok lantai 2. Ia tampak ingin loncat, karena merasa kesal dengan perlakuan ayahnya, yang selalu mengekangnya dari dunia luar karena penyakitnya tersebut. Melihat hal tersebut, ayah Niskala tetap saja memaki dan menyalahkan Pram atas apa yang terjadi, dan membangga-banggakan perlindungan yang sudah ia berikan kepada anaknya selama ini. Walaupun ibunya sudah meminta kepada ayahnya untuk meminta maaf kepada Niskala, namun ayahnya tetap bersikeras bahwa ialah yang benar. Hal itu membuat Pram merasa tertekan, dan membuatnya meyakini dirinya bahwa Niskala hanya ingin terbang, dan ia akan ikut bersama Niskala kemanapun Niskala pergi. Karena itu, Pram dan Niskala memutuskan untuk melompat bersama. Tapi ketika mereka melompat, Niskala ditahan oleh ibu, ayah, dan juga kedua sahabatnya. Berbeda dengan Pram, karena ia tidak ada yang menahan dan memperhatikannya, selain Niskala yang menangisi kepergiannya. Setelah kejadian itu, Niskala berkunjung ke rumah Pram dan bertemu dengan ibunya Pram. Saat berada di kamar Pram, ibunya Pram menunjukkan voice note chat yang selama ini dikirimkan Pram padanya, yang menceritakan tentang Niskala. Kisah ini pun diakhiri dengan Niskala yang merasa mendengar suara Pram di kamarnya Pram tersebut. Demikianlah ringkasan alur cerita film Kukira Kau Rumah, yang cukup menguras air mata.